pertemuan ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis machine learning. Itu adalah outline dan konten yang akan kita bahas. Mengenai machine learning itu sendiri, kita sudah diskusikan, yaitu sebagai cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada perancangan dan pengembangan algoritma yang bisa membuat komputer untuk bersikap berdasarkan data-data ya. Jadi pembelajaran oleh komputer berbasis data-data empiris. Namun demikian, perlu juga adanya pengetahuan ya bagi komputer, baik itu pengetahuan pada kecerdasan buatan diperoleh dari pakar pengetahuannya. Sedangkan pada machine learning, pengetahuan ini di-generate dari data empiris, data historis, atau pengalaman kita sebutnya. Berikut ini adalah model dari learning system ya. Jadi ada dua fase. Ketika input dimasukkan, maka akan mengalami proses training terlebih dahulu. Input ini adalah data-data empiris tadi ya, historis, dimasukkan ke dalam machine learning system, akan mengalami proses training, kemudian akan dihasilkan sebuah learning method ya, atau kita sebut model. Kemudian ketika ada input lagi, baru lagi yang merupakan data testing yang sebelumnya tidak di-trainingkan ini, maka berdasarkan learning method yang sudah dibangun di tahap training akan bisa menghasilkan pengenalan pola ya. Begitulah proses utama dari machine learning. Jadi dua tahap pada machine learning adalah tahap training dan tahap testing. Jadi awalnya terdapat universal set ya, himpunan universal yang belum diobservasi. Kemudian ada dua proses ya, yaitu pengambilan data, di mana data ini harusnya sudah diobservasi dan diberi label. Kalau awalnya kan masih tercampur di universal set. Pada training set ini kita sudah tahu mana label X, mana label yang circle ya, bulat merah. Nah, labelan inilah yang kita berikan kepada proses training, kita sebut sebagai data training ya. Nanti dari data-data yang diberikan ini yang sudah ada labelnya atau targetnya, dibangunlah model machine learning. Selanjutnya pada tahap praktikal atau pengujian ya, pemanfaatan sehari-hari, berdasarkan model yang sudah dibangun tadi, kita testing ya data yang tidak ada di training set ini, maka jadilah model tersebut bisa melakukan pengenalan secara otomatis terhadap data-data testing yang tidak ada di dalam trainingnya. Ya ini ya proses generalisasi. Training adalah proses untuk membuat sistem mampu belajar. Ya. Jadi training set dan testing set berasal dari universal set, memiliki distribusi probabilitas yang sama, dan juga ada asumsi tentang bias. Kaitannya bias ini adalah dengan varian. Ya. Bias ini seberapa jauh data itu dari mengelompoknya. Gitu ya. Bias seberapa jauh. Kalau dia masih dalam satu kelompok, dia mendekat ya, biasanya sedikit. Masih dalam kelompok. Kalau ini kan jaraknya kecil nih, biasanya juga kecil. Mungkin juga ini. Sedangkan varian itu adalah variasi dari data, seberapa menyimpang terhadap rata-ratanya. Jadi itu karakteristik data itu ada bias dan variansnya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi performa dari model machine learning, yaitu yang pertama adalah jenis dari trainingnya, jenis training yang dilakukan, lalu background knowledge, jenis dari feedback. Feedback ini adalah evaluasi terhadap model dan algoritma learning yang digunakan. Lalu ada dua faktor penting, modeling, ini pembuatan model, algoritmanya, dan optimisasi, ini adalah untuk reduksi errornya. Algoritma
machine learning ini sangat penting menentukan keberhasilan sistem ya. Dan algoritma ini mengontrol struktur atau knowledge yang dibangun. Algoritma learning harus menggunakan fitur-fitur atau informasi yang penting dari data training. Nah ini, algoritma learning ya, kita sebut sebagai learning type. Ada 4, yaitu supervised learning, unsupervised learning, yang ketiga semi-supervised learning, yang keempat reinforcement learning. Kita akan lihat ya, yang paling sering digunakan adalah 2 ini, supervised dan unsupervised. Supervised learning digunakan biasanya untuk 2 task ya, 2 pekerjaan, klasifikasi dan regresi. Dan keduanya itu sama-sama disebut prediksi. Mengapa? Karena memprediksikan event yang belum terjadi. Itulah machine learning ya. Bukan memprediksikan hal yang sudah lewat. Hal yang sudah terjadi itu contohnya menghitung rata-rata, menghitung nilai maksimal data, itu sudah terjadi. Kalau prediksi ini yang belum terjadi. Misalnya kamu apakah akan terkena penyakit COVID ya berdasarkan fitur-fiturmu, itu kan belum terjadi. Itu tas-tas atau pekerjaan pada machine learning ya. Lalu mengenali wajah seseorang. Sebelumnya kan tidak tahu ya ini bisa wajah siapa saja. Nah, ketika didekatkan ke kamera maka bisa mengenalinya. Ini juga prediksi kan artinya. Prediksi ada 2 jenis, yaitu klasifikasi dan regresi. Perbedaannya apa? Keduanya persamaannya sama-sama prediksi ya. Sedangkan perbedaannya klasifikasi ini hasil prediksinya merupakan label diskrit. Diskrit ini artinya kategori atau kelompok gitu ya. Ini buah apel atau buah jeruk gitu ya. Wajah manusia ini wajah A atau wajah B, ini diskrit kategori, label. Sedangkan regresi hasilnya bukanlah kategori melainkan nilai real. Misalnya prediksi suhu besok siang, itu regresi. Prediksi tentang harga rumah 5 tahun ke depan, ini regresi ya, nilainya real. Ini prinsip yang harus dipahami. Selanjutnya, jenis pembelajaran unsupervised, tanpa supervisi. Ini penggunaannya beda. Kalau supervisi digunakan untuk prediksi, unsupervised tadi digunakan untuk clustering, pengkategorian. Apa bedanya? Bedanya kalau pada supervise itu dibutuhkan label ya, targetnya label tadi. Targetnya misalnya dia ukuran baju S, M, L, ini target, berarti dia prediksi ukuran baju ya. Sedangkan clustering ini tidak membutuhkan target. Nah, ini adalah pengelompokan berdasarkan kemiripan karakteristik antar datanya. Jadi kita tahu kelompok yang terbentuk itu ya bukan dari label atau targetnya, tetapi ya berdasarkan data-data atau kemiripan fitur karakteristik yang dimiliki oleh data-data yang ada tadi di training setnya ya. Bisa saja ya clustering ini nantinya ya mengelompok berdasarkan gender gitu kan, akan dibuat seperti itu berdasarkan kemiripan karakteristik. Nah, di sini digunakan fitur namanya probability distribution estimation karena ada distribusi probabilitasnya ya pada data. Dan juga mencari asosiasi hubungan pada fitur, misalnya roti gitu ya, orang yang suka membeli roti juga biasanya membeli selai. Ini berada di klaster yang berdekatan. Kemudian di dalamnya digunakan reduksi dimensi. Ini karena bisa jadi fitur-fitur yang ada pada objek-objek atau data itu banyak ya, sehingga waktu pemrosesannya bisa besar, diperlukan reduksi dimensi. Itu kaitannya, contohnya pengkategorian itu apa ya? Misalnya diberikan saja data apapun ya, misalnya data pasien gitu ya, penderita. Di situ kita bisa mengklasterkan berdasarkan misalkan nanti terbentuklah usia gitu kan, klaster usia, lalu klaster asal daerah berdasarkan data ya, tidak ada target labelnya, tetapi di sini mengelompok berdasarkan data yang tersedia. Lalu semi supervised learning, nah ini gabungan ya antara supervised dan unsupervised. Yang selanjutnya adalah reinforcement learning. Biasanya digunakan pada robot ya, berkaitan dengan decision making.
Kita berhenti dulu di sini untuk exercise 1. Tadi saya sudah menjelaskan supervised dan unsupervised learning. Sekarang Anda diminta untuk membuat dalam bentuk slide ya, PowerPoint, tugas individu yang menjelaskan tentang semi-supervised learning dan reinforcement learning. Berikan contoh dan implementasinya untuk masing-masing learning type ini. Oke ya, sebagai gambaran ini tadi supervised learning. Jadi sudah ada targetnya ya. Target itu adalah ya ini, kelas lingkaran, kelas bintang, dan kelas cross. Pastilah. Maka data-data ini akan terpisah menurut target label atau kategorinya. Sedangkan pada unsupervised learning, ya kita beri data saja tanpa label. Lalu akan terbentuk, ternyata di sini ada 3 klaster. Seperti itu, berdasarkan kedekatan-kedekatan jarak, fitur, karakteristiknya gitu. Kita bisa perluas klasternya ini misalnya menjadi 4 atau 5. Yang jelas, data yang di sini tuh jaraknya berbeda, jauh, jarak karakteristiknya ya, maksudnya dengan data yang di sini. Itulah clustering. Tujuannya hanya untuk mendeskripsikan atau memvisualisasikan, bukan mengklasifikasikan ya. Nah ini sedangkan ini semi-supervised learning tadi Anda harus menjelaskan ya sebagai tugas. Selanjutnya ini adalah machine learning. Struktur dari machine learning pada supervised learning yang penting di sini adalah adanya training dokumen ya. Training dokumen itu apa? Ya data-data yang sudah diberi label. Nih, udah ada labelnya kan? Itu diproses ya. Di dalam proses di sini pre-processing, dihasilkan vektor. Nah, lalu di sinilah bekerjanya machine learning algoritma. Tadi tergantung jenisnya. Supervise ya yang digunakan. Algoritma supervise ada banyak jenisnya ya. Mulai dari KNN, Bayes, dan lain-lain. Kemudian dibangunlah ini. Hasil learning tadi adalah predictive model prediktif. Selanjutnya pada proses testing ini ya, data testing, sama diekstraksi fitur vektornya, lalu dengan prediksi model yang dibangun tadi dari tahap training akan bisa menghasilkan expected label atau kategori. Ini adalah proses supervised. Perbedaannya apa dengan unsupervised? Pada unsupervised kita tetap memberikan training text, tapi tanpa label ya, tidak ada label. Kemudian tetap ada ekstraksi fitur. Di sini juga tetap ada learning menggunakan model ya, algoritma unsupervised, dihasilkanlah model ya, bukan predictive model. Nah, selanjutnya ada data testing, kita proses ekstraksi fitur akan menghasilkan hasil berupa bukan label atau target, tetapi biasanya cluster atau likelihood, kecenderungan, kemiripan, seperti itu. Jadi apa yang kita cari pada supervised learning, tentunya kita akan meminimalkan error. Apa artinya meminimalkan error? Ya, hasil prediksi model dengan aktualnya itu seminim mungkin. Misalnya kita punya 10 data, kita mau memisahkan antara apel sama jeruk. Ya, dan kita udah punya 10 data nih. Manusia udah memberi label 10 data tersebut adalah misalkan 5 apel dan 5 jeruk. Kemudian yang disebut error itu adalah selisih antara hasil pengenalan dari sistem terhadap aktualnya dia. Misalnya jeruk dikenali sebagai jeruk, ya ini selisih errornya 0 kan. Tetapi kalau misalnya apel dikenali sebagai jeruk, berarti kan errornya 1. Nah ini di sum, di total. Misalnya ada 10 apel kan, 10 buah kan, itu total error ya. Dan tujuannya adalah meminimalkan. Kalau tadi ada 5 apel, ya 5-5-nya dikenali sebagai apel, sehingga errornya 0. Dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya, karena ini berbasis probabilitas, ya memang ada selisih errornya. Yang diharapkan model yang baik adalah model yang nilai errornya seminim mungkin. Gitu ya. Untuk perhitungan error bisa digunakan diantaranya rumus-rumus minimum quantization error, minimum distance, maksimum a priori, maksimum likelihood estimation, ini pada unsupervised. Sedangkan pada supervised biasanya menggunakan sum square error, mean square error, seperti itu ya. Jadi distance-nya yang digunakan untuk perhitungan error tuh baik supervised maupun unsupervised berbeda. Tapi prinsipnya supervised dan unsupervised ini adalah meminimalkan error. Selanjutnya, ya ini tadi ya, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya,
Kita tidak menginginkan underfit, ya, errornya tinggi, maupun overfit, errornya juga tinggi. Tapi yang kita inginkanlah yang seimbang ya di garis batas ini. Selanjutnya tentang learning teknik. Ya, di sini ada pada kategori supervised learning teknik kita ada linear classifier, ada parametric atau probabilistic function di antaranya. Ini algoritma-algoritmanya yang selanjutnya akan kita pelajari. Pada non-parametric ada K-nearest, kernel regression, dan lain-lain. Ada juga logistic regression ya. Non-metric menggunakan decision tree dan aggregation. Ya, gabungan dari beberapa classifier. Ini adalah algoritma ya, tekniknya. Ini adalah learning untuk linear classifier. Ini bisa dibaca metode atau algoritma-algoritmanya ya, ada perceptron, logistic regression, support vector machine, ada multilayer perception. Ini ya, kita lihat pada training dengan data kecil, data yang sedikit ya. Di sini error rate-nya 0,1, kemudian pada testing yang lebih besar error rate-nya 0,15. Ini kan dekat ya. Berarti modelnya ini sudah fit ya, bisa dikatakan fit dengan error. Tapi error 0,1 ini dikatakan besar ya. Error kalau bisa mendekati 0 seperti itu. Terbukti kan kalau pada data training ini kan ini misclassify, harusnya di kelas ini biru, di kelas biru tapi di kelas merah. Dan lihat yang terjadi pada testing dengan data yang lebih besar ini kan banyak banget yang misclassify, yang merah-merah ini ya. Yang biru-biru ini. Ini masih underfit ya, karena pemisahnya cuma garis lurus. Harusnya kan garis yang lebih smooth ya, macam gini gitu dan sebagainya. Jadi prinsipnya machine learning kita belajar untuk ini ya, mencari persamaan garisnya ini. Linear kah? Tadi ada logistic regression, ini ada juga classifier yang linear ya, pemisahan binary. Logistic regression berbeda dengan regresi ya, misalnya biner. Ini training rate, testing rate-nya. Kemudian ini dengan support vector machine, nanti kita akan pelajari. Pemisahnya bukan garis lurus, tetapi bidang ya. Coba kalau kita mau misahkan merah dan biru pakai garis kan susah, tapi memang pakai bidang. Dan untuk unsupervised di sini ada clustering, metode-metodenya, density estimation, dan dimensional reduction. Kemudian 3 aplikasi utama dari machine learning adalah computer vision, speech recognition, dan natural language processing. Computer vision sudah dijelaskan berkaitan dengan image ya, penglihatan, bagaimana komputer bisa mengenali, mengidentifikasi. Speech recognition berkaitan dengan suara, mengenali, mengidentifikasi ucapan, dan sebagainya. Lalu natural language processing ini berkaitan dengan text processing ya, data-data tekstual. Dan aplikasi-aplikasi yang lebih banyak lainnya. Nah, di sini kesimpulannya kita sudah mempelajari pengantar tentang algoritma dan teknik pada machine learning. Kemudian nanti kita akan lebih detail lagi di perkuliahan ini untuk mempelajari dan menerapkan algoritma-algoritma machine learning pada permasalahan sehari-hari atau pada studi kasus atau dataset yang tersedia. Baik, ini adalah lanjutan dari exercise 1, yaitu exercise 2. Anda diminta untuk mendiskusikan ya tugas individu implementasi machine learning pada main application tadi ya, ada 3 kan. Pilih salah satu dari 3 main application, kemudian diskusikan dan jelaskan implementasinya pada kehidupan sehari-hari. Tadi dibuat dalam slide PowerPoint ya. Demikian, terima kasih.